Jangan harap MU bisa main seperti Sporting. Barca ukir rekor lagi. Jules Koundé pemain istimewa. Krisis pemain Real Madrid makin parah. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. PSG kalah, Luis Enrique sampai sulit berkata-kata. Puasa kemenangan Paris Saint-Germain berlanjut usai dikalahkan Atletico Madrid 1-2. Pelatih PSG Luis Enrique kesulitan menjelaskan kekalahan timnya. Tidak ada kata-kata untuk diucapkan. Saya kira dalam 3 laga kandang kami benar-benar superior dari lawan-lawan kami, tetapi kini kami kurang beruntung, ungkap Enrique. Arsenal dibungkam Inter, Arteta kecewa tak dapat penalti. Arsenal kalah 0-1 dari Inter Milan di Giuseppe Meazza. Secara penampilan, Arsenal disebut Arteta sudah main bagus meski ada problem di penyelesaian. Ia hanya menyayangkan soal penalti yang menurutnya tidak adil. Arteta merasa Arsenal seharusnya mendapatkan penalti saat Mikel Merino ditinju kepalanya oleh Yann Sommer. Kondisi terkini Kai Havertz. Usai pertandingan, Arteta mengkonfirmasi kalau Havertz mengalami luka di kepalanya. Alhasil, mantan pemain Chelsea itu membutuhkan beberapa jahitan di kepalanya. Kai mengalami luka yang cukup besar, kata Arteta dilansir Football London. Ia harus keluar karena membutuhkan beberapa jahitan. Semoga dia akan baik-baik saja untuk akhir pekan. Barca ukir rekor lagi. Sebuah torehan turut lahir setelah El Barça mencukur Red Star. 5 gol yang bersarang di gawang Red Star Belgrade tadi malam menandai Barcelona sudah mengemas 55 gol hanya dalam 16 pertandingan pertamanya di 2024-2025. Opta mengemukakan Barca belum pernah setajam ini dalam periode yang sama di dalam sejarah klub. Produktivitas gol Barcelona ini mematahkan rekor sebelumnya ketika mencetak 54 gol di musim 1950-1951 di bawah asuhan Ferdinand Daucic. Jules Koundé pemain istimewa. Jules Koundé jadi salah satu pemain yang mengalami perkembangan pesat sejak kedatangan Hansi Flick di Barcelona. Dia terus tampil impresif, terbaru dengan 3 assist dalam 1 pertandingan. Jika ia mampu menjaga kondisi fisiknya, peran Koundé yang penting dan pengaruhnya dalam tim ini akan terus terlihat hingga akhir musim. Kena tendangan keras, wajah Pau Cubarsí bonyok. Pau Cubarsí jadi salah satu korban di balik kemenangan Barcelona. Dia harus menerima 10 jahitan di wajah setelah menerima tendangan keras lawan di area wajah sebelah kanan. Cubarsí mengalami insiden ketika ia berani mengejar bola di babak kedua, namun malah terkena tendangan di wajah hingga terjatuh. Krisis pemain makin parah, giliran Tchouaméni absen sebulan. Tchouaméni bermasalah dengan engkel kirinya yang terkilir saat laga Real Madrid versus AC Milan. Pemain asal Prancis itu harus terpincang-pincang meninggalkan lapangan. Cedera Tchouaméni itu diperkuat dengan hasil tes medis yang dilakukan tim dokter Rabu sore waktu setempat. ESPN menyebut Tchouaméni diperkirakan harus menepi sebulan. Jangan harap MU bisa main seperti Sporting. Amorim membawa Sporting melibas City 4-1, hasil yang menimbulkan harapan tinggi untuk fans MU terkait kinerja Amorim. Tetapi Amorim buru-buru meminta fans menurunkan ekspektasinya, sebab MU tidak akan bisa bermain layaknya Sporting karena banyak perbedaan, terutama soal komposisi pemain dan juga kualitas kompetisi.
Apalagi Amorim tidak punya banyak waktu untuk mengubah gaya main MU secara drastis. Dortmund kalahkan Sturm Graz 1-0, Nuri Sahin puas. Nuri Sahin merasa puas dengan kemenangan tipis 1-0 yang diraih timnya atas Sturm Graz di matchday keempat Liga Champions. Bermain di kandang sendiri di Signal Iduna Park, Dortmund harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Sahin mengungkapkan rasa senangnya untuk Malen yang menjadi penentu kemenangan Dortmund berkat golnya 17 menit setelah ia masuk menggantikan Sabitzer. Ada apa dengan Harry Kane? Posisi Harry Kane dikabarkan terancam karena Bayern Munich telah memulai pencarian striker pengganti untuk jangka panjang. Para petinggi Bayern sebenarnya puas dengan kontribusi striker 30 tahun itu karena ia mampu tampil moncer dan menjadi sosok pemimpin di ruang ganti. Tetapi menurut Sportbill, manajemen Bayern dengan dipimpin Direktur Olahraga Max Eberl sudah mulai menganalisis opsi-opsi potensial di bursa striker. Jose Mourinho dikaitkan dengan kursi manajer Everton. Jose Mourinho diisukan bakal kembali bekerja di Premier League menyusul ketertarikan yang ditunjukkan oleh Everton. Mourinho sempat menyebut kalau dirinya siap untuk kembali ke Premier League jika ada klub yang menawarinya pekerjaan. Preferensi Mou adalah mendukangi tim di papan bawah Liga Inggris sehingga ia bisa menghindari kompetisi Eropa. Kriteria tersebut cocok dengan apa yang terjadi di Everton saat ini. Postecoglou percaya diri Tottenham bisa atasi atmosfer di Galatasaray. Tottenham melawat ke Turki untuk menghadapi tuan rumah Galatasaray di Liga Eropa yang merupakan salah satu tempat yang sulit untuk didatangi. Ange Postecoglou telah melakukan rotasi untuk pertandingan di kompetisi Eropa ini dengan memberikan kesempatan kepada para pemain mudanya seperti Mikey Moore untuk tampil. Namun ia percaya diri siapapun yang dipilihnya untuk menghadapi raksasa Turki tersebut akan mampu mengatasi atmosfer di Rams Park. Simone Inzaghi angkat topi untuk lini pertahanan Inter Milan. Simone Inzaghi memuji lini pertahanan Inter Milan setelah mereka membungkam Arsenal di ajang Liga Champions, seperti yang mereka lakukan saat melawan Manchester City di awal kompetisi. Inzaghi angkat topi dengan perjuangan anak asuhnya yang mampu menjaga pertahanan dari serangan sporadis Arsenal. Arsenal memiliki 21 percobaan tembakan berbanding 7 milik Inter, namun gagal mencetak gol saat Inter menampilkan permainan bertahan yang luar biasa. Baroni tegaskan Lazio hadapi masalah jelang kontra Porto di Olimpico. Lazio akan menjamu Porto di pertandingan keempat Liga Eropa. Marco Baroni menyadari bahwa Lazio harus dalam performa terbaiknya jika ingin mengalahkan Porto pada Kamis malam waktu setempat. Tetapi sembari menegaskan bahwa ia tidak senang dengan jadwal pertandingan yang harus dijalani timnya. Baroni sadar bahwa ia mungkin harus melakukan beberapa rotasi saat menjamu wakil Portugal tersebut. Federico Valverde terancam absen bela Real Madrid. Setelah Aurelien Tchouameni, Real Madrid terancam tidak diperkuat Federico Valverde yang juga alami cedera. Valverde kini diragukan tampil dalam pertandingan La Liga akhir pekan melawan Osasuna karena ia mengalami beberapa masalah di punggungnya. Pemain internasional Uruguay tersebut telah menjadi pemain tetap dalam susunan pemain inti Real Madrid musim ini, tampil dalam masing-masing dari 15 pertandingan mereka sejauh ini. Inigo Martinez dapat pelajaran usai kalahkan Red Star.
Inigo Martinez merenungkan kemenangan Barcelona 5-2 atas Red Star pada hari Rabu setelah dinobatkan sebagai MVP untuk pertandingan Liga Champions. Saya tidak terbiasa menerima penghargaan ini. Bagi saya, ini milik seluruh tim. Ini usaha semua orang. Hari ini kemenangan itu sangat penting. Kami harus menang apapun yang terjadi. Begitu mereka mencetak gol, kami rileks, tetapi di babak kedua, itu adalah kami, katanya. Hansi Flick menyesal telah gantikan Lewandowski. Barcelona melanjutkan performa gemilang mereka musim ini dengan kemenangan telak 5-2 atas Red Star di Liga Champions. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyesal karena telah menggantikan Robert Lewandowski saat membantu Red Star. Lewandowski mencetak 2 gol sehingga jumlah golnya di Liga Champions menjadi 99. Flick mengakui bahwa dia tidak tahu tentang kemungkinan mencapai 100, itulah sebabnya penyerang Barcelona itu ditarik keluar setelah 78 menit. Neymar disebut pemain afkir dan siap ditendang dari Saudi. Neymar Junior terancam menghabiskan sisa tahun ini lebih cepat setelah kembali mengalami cedera tak lama usai pulih dari kerusakan ACL. Malahan, bisa jadi pertandingan versus Istiqlal kemarin menjadi aksi terakhirnya bersama Al Hilal. Klub beralias Al Zaim itu dikabarkan sudah terlanjur kesal dengan kesialan yang dialami sang pemain termahal dunia tersebut. Semenjak direkrut dari PSG dengan harga 90 juta euro dan gaji selangit, Neymar belum berkontribusi maksimal. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!